Cerita berlanjut, bayangkan masuk ke ibu kota yang dijaga ketat, tanpa perlu menyamar, tanpa bertarung, bahkan para penjaganya justru membiarkanmu lewat. Tapi yang lebih gila, orang yang datang ke ibu kota itu bukan untuk menyelamatkan kaisar, melainkan untuk membunuhnya. Dan ketika upacara kenaikan takhta dimulai, Kinmu muncul tepat di depan seluruh pejabat kekaisaran, membawa dua sosok yang seharusnya sudah lama dianggap tumbang. Sebelum lanjut seperti biasa, balik lagi bareng gua Bang Des. Di video kali ini gua akan membahas lagi cerita Tales of Herding Gods versi novel. Perlu gue ingetin dulu, cerita yang akan gue bahas ini adalah versi novel. Jadi sangat mungkin ada adegan yang berbeda, dipersingkat, bahkan dihilangkan ketika diadaptasi menjadi donghua. Penasaran dengan pembahasannya? Ayo kita bahas. Semakin dekat dengan ibu kota, suasananya justru terlihat semakin damai. Pepohonan dihiasi sutra merah, para utusan dari berbagai negara berdatangan, dan seluruh kota sedang bersiap menyambut naiknya Ling Yuxia sebagai kaisar baru. Sekilas, semuanya terlihat seperti awal dari era baru. Ling Yuxia bahkan mendapatkan pujian dari negara-negara asing karena sikapnya yang lebih lembut dibanding pemerintahan sebelumnya. Ia mengembalikan wilayah yang pernah ditaklukkan, menghapus kewajiban negara lain untuk tunduk kepada perdamaian abadi, bahkan berjanji memberikan reparasi. Dari sudut pandang rakyat dan negara asing, ia terlihat seperti seorang penguasa bijaksana. Tapi, Kinmu melihat sesuatu yang berbeda. Ling Yuxia juga berencana menulis dekrit pengakuan dosa, menyalahkan Kaisar Yanfeng atas penderitaan rakyat dan menjadikan 200 tahun reformasi sebelumnya sebagai kesalahan yang harus ditebus kepada surga. Bagi Kinmu, inilah bagian yang paling kejam. 200 tahun perjuangan Kaisar Yanfeng dan Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengorbankan darah dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun kekaisaran perdamaian abadi. Kalau Ling Yuxia menghapus semua itu hanya dengan mengakui kesalahan pendahulunya, maka bukan cuma nama Kaisar Yanfeng yang dihancurkan, seluruh warisan reformasi mereka ikut dikubur. Kaisar Yanfeng bahkan berkata dengan suara penuh kesedihan, "Yuxia, anakku yang baik, anggap ini pisau yang menikam hatiku." Sementara Eternal Peace Imperial Preceptor tetap tenang. Menurutnya, begitu mereka masuk ibu kota, pasukan lama dan sebagian besar pejabat masih bisa dipanggil kembali. Bahkan tentara terlarang naga yang tersembunyi di 9 pembuluh naga masih bisa digunakan. Masalahnya adalah Great Thunderclap Monastery dan Dao Sect sudah menyebarkan para biksu dan Taois ke rumah para bangsawan untuk mengawasi mereka. Namun Kinmu tidak melihat masalah itu sebesar yang mereka bayangkan. Ia malah membeli pancake goreng di sebuah warung dan menjelaskan bahwa kekuatan Great Thunderclap Monastery dan Dao Sect sudah terlalu tersebar. Semakin besar pancake mereka, semakin tipis hasilnya. Dengan kata lain, mereka mencoba mengendalikan terlalu banyak tempat sekaligus. Ketika konflik benar-benar meledak, kekuatan mereka tidak akan cukup terkonsentrasi untuk menghadapi serangan dari semua arah. Dan ternyata Kinmu sudah mempersiapkan semuanya. Orang-orang yang berada di sekitar pasar tiba-tiba berhenti bergerak secara bersamaan. Pedagang, tukang daging, penjual sayur, sampai pembeli. Semuanya menoleh kepada Kinmu. Cult Master. Mereka ternyata anggota Heavenly Saint Cult yang menyamar. Bahkan Kaisar Yanfeng sampai merasa tidak nyaman. Ia sadar, dirinya satu-satunya orang di rombongan yang bukan bagian dari Heavenly Saint Cult. Namun sebelum mereka sempat memperdebatkannya, mereka sudah berada tepat di depan gerbang ibu kota. Penjagaan sangat ketat. Tetapi Kinmu hanya berjalan masuk. Para penjaga bahkan tidak menghentikan mereka, dan disitulah satu hal menjadi jelas. Kinmu ternyata sudah menanam pengaruh Heavenly Saint Cult sampai ke dalam ibu kota. Upacara dimulai. Di dalam Imperial City, Ling Yuxia sudah duduk di Dragon Throne dengan jubah kaisar. Di satu sisi berdiri seorang biksu, di sisi lain seorang Taois. Hampir setengah pejabat sipil dan militer bahkan telah digantikan atau dipengaruhi oleh orang-orang dari Great Thunderclap Monastery dan Dao Sect. Para pejabat lama yang dianggap tidak bisa dipercaya dipaksa pensiun, tetapi sebenarnya mereka ditahan di ibu kota. Beberapa bahkan langsung dimasukkan ke penjara. Ling Yuxia tidak berani membiarkan mereka pergi karena takut mereka akan memberontak. Setelah upacara di istana selesai, Ling Yuxia menuju Temple of Heaven. Ia menaiki 999 anak tangga untuk menerima dekrit dari dua kekuatan besar. Pertama, dekrit dari Rulai.
Isinya menyebut Kaisar Yanfeng sebagai seorang tiran yang membuat rakyat menderita murka surga, lalu mendorong Ling Yuxia agar memerintah dengan hati-hati dan mengikuti kehendak Buddha. Setelah itu datang dekrit dari Dao Master. Isinya hampir serupa. Ling Yuxia diminta menjalankan tugasnya sebagai kaisar dan tidak mengulangi reformasi seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Ling Yuxia kemudian bersiap berlutut dan meminta pengampunan kepada surga. Tapi tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Cold Master dari Heavenly Devil Cult secara pribadi menurunkan dekritnya. Yang mulia, apakah Anda bersedia menerima dekrit ini? Seluruh Temple of Heaven langsung gempar. Ling Yuxia menoleh. Di bawah tangga, Qin Mu sedang berjalan santai. Di belakangnya ada 2 biksu dan seorang biarawati Daois yang sedang hamil. Tidak ada yang menyangka, 2 biksu itu sebenarnya adalah Kaisar Yanfeng dan Eternal Peace Imperial Preceptor, dan penyamaran mereka akan segera dibuka. Qin Mu mengguncang ibu kota. Qin Mu berjalan mendekati Temple of Heaven sambil berkata kepada Ling Yuxia, "Biara petir besar adalah tanah suci, Sekte Dao adalah tanah suci, pemuja setan surgawi. Saya juga merupakan tanah suci. Rulai dan Dao Master belum datang, tetapi Anda masih berlutut untuk dekrit mereka. Sekarang saya datang secara pribadi, tidakkah Anda akan berlutut untuk menyambut saya?" Ucapan itu langsung memicu serangan. Seorang master sekte mencoba membunuh Qin Mu. Tapi sebuah bendera besar tiba-tiba muncul. Seorang pria membawa kotak pedang keluar dari sana. Satu cahaya pedang melintas. Kepala master sekte itu langsung terpenggal. Qin Mu bahkan tidak berhenti berjalan. Setiap kali ada orang yang mencoba menyerang, bendera-bendera besar kembali bermunculan. Para ahli, penatua, pengawas, dan Raja Surgawi dari Heavenly Devil Cult muncul lalu menghilang dengan cepat. Puluhan mayat tanpa kepala tertinggal di sepanjang jalan. Bukan sekadar pembantaian biasa, ini adalah demonstrasi kekuatan. Qin Mu ingin seluruh ibu kota memahami satu hal. Heavenly Devil Cult sudah berada di sini. Ketika para biksu dan Taois akhirnya bergerak bersama, lebih dari 300 bendera besar muncul. 360 Hall Masters, 12 Protector Elders, 2 Great Heavenly Kings, serta 8 Great Supervisors turun tangan. Pertempuran langsung mengguncang Temple of Heaven. Dan kekacauan itu menyebar ke seluruh ibu kota. Keluarga-keluarga berpengaruh yang sebelumnya berdiam diri, akhirnya bergerak. Para biksu dan Taois yang mencoba memberikan bantuan justru dibunuh. Bahkan gerbang penjara terbuka. Qin Jian, Su Yunzi, dan para pejabat lama keluar. Mereka tahu satu hal. Kaisar Yanfeng telah kembali. Identitas mereka terungkap di puncak Temple of Heaven. Ling Yuxia mulai panik. Ia berteriak kepada para pejabat, "Aku kaisar. Apakah kalian berencana memberontak bersama praktisi jalur iblis dan mengabaikan perintahku?" Namun, Kaisar Yanfeng akhirnya melangkah maju. Ia meminum pil yang diberikan Qin Mu. Rambutnya tumbuh kembali, bekas luka di wajahnya dihapus. Lalu ia menatap Ling Yuxia. "Lihatlah siapa aku." Wajah Ling Yuxia langsung berubah. Eternal Peace Imperial Preceptor juga meminum pil yang sama. Rambutnya tumbuh kembali dan tanda lahir hijau di wajahnya dihapus. Para pejabat lama langsung berlutut. Mereka akhirnya melihat kembali 2 orang yang selama ini menjadi pilar kekaisaran perdamaian abadi. Kaisar Yanfeng dan Eternal Peace Imperial Preceptor telah kembali. Ling Yuxia kehilangan kendali dan mencoba melarikan diri. 8 Great Supervisors langsung bergerak. Mereka menghantamnya hingga memuntahkan darah. Tubuh Ling Yuxia bahkan berubah menjadi naga dan mencoba terbang ke langit. Tetapi 8 orang itu tetap berhasil menangkapnya. Ling Yuxia akhirnya dipaksa berlutut di tengah Temple of Heaven. Kaisar Yanfeng kemudian memerintahkan para pejabat untuk menumpas seluruh biksu dan Taois yang telah memberontak. Para pejabat langsung bergerak dan pembantaian terhadap pasukan Great Thunderclap Monastery serta Daosek pun dimulai. Kini hanya tersisa 1 orang, Ling Yuxia. Qin Mu berjalan sampai ke puncak. Ia membungkuk dan berbisik tepat di telinga Ling Yuxia. "Yang mulia, saya tidak melakukan ini untuk membantu kaisar. Ini semua untuk Raja Surgawi Qian dan Raja Surgawi Lu dari kultus suci saya." Ling Yuxia terdiam. Ia bahkan tidak sempat memahami maksud perkataan itu. Qin Mu mengeluarkan Junior Protector Sword. Satu tebasan. Kepala Ling Yuxia terbang ke udara. Kaisar Yanfeng hanya bisa memandangi punggung Qin Mu dengan hati yang bergetar. Karena saat itu ia akhirnya menyadari sesuatu. Qin Mu bukan sekadar membantu dirinya merebut kembali tahta. Qin Mu memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri.
Dan setelah kepala Ling Yuxia jatuh, pertanyaan sebenarnya bukan lagi siapa yang memenangkan ibu kota, tapi apa yang akan terjadi pada kekaisaran perdamaian abadi setelah Qinmu menunjukkan kekuatan Heavenly Devil Cult secara terbuka di hadapan seluruh dunia. Jika kalian suka pembahasan seperti Bang Desko, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar Tales of Herding Gods. Sampai jumpa di video berikutnya.